Kami memuliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ustazah ya Amiyati Dharma SPDI. Yang mana? Suami dari almarhum Pak. Oh, Istri. suami almarhum ya. Istri. Alhamdulillah Ibu bisa hadir di sini. Terima kasih. Kemudian Ketua Pembina Pondok Pesantren Kiai Haji Muhammad Nur Hidayah ya, ada sebelah saya nih. Kemudian ada Kasubdit saya ya di Penung Bapak AKBP Erlan. Beliau kebetulan yang mengajak saya ke sini karena beliau pernah dinas di sini cukup lama ya. Dan saya dengar-dengar sudah menjadi tuan tanah di sini ya. Bukan tanah Pors itu aja, bukan tanahnya beliaunya, tanahnya orang lain katanya. Ya. Kemudian Pak Erik Budi Santoso ya. Ini Wakapolres Tenggarong ya. Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Ya. Alhamdulillah, dan juga sesepuh pendiri pondok pesantren, kemudian adik-adik santri dan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan silaturahmi untuk menjaga iman dan takwa kita sebagai umat muslim ya. Ini udah mau azan ya. Saya doakan kepada seluruh yang ada di sini, baik dari pondok pesantren dan polisinya, ya diberikan kemudahan dalam segala hal, ya. Kemudian apabila ada kesulitan, ya diberikan kemudahan oleh Allah. Apabila ada sakit segera disembuhkan, ya, dan jaga iman takwanya sehingga kita nanti bisa mendapatkan akhir yang baik ya, seperti doa-doa kita lah ya. Ya Tuhan mutmainah ila rabbika radiyatan madiyah buat kulifi buat jannah. Jadi ya kita berharap ya di akhir itu kita menjadi golongan-golongan yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga, masuk dalam golongan Allah ya. Nah, untuk itu Rasulullah sudah meriwayatkan kepada kita, di samping kalau mungkin khalifah itu sulit kita kejar kemampuan ilmu amalnya, tapi setidaknya kita diberikan contoh para sahabat, 70 sahabat dengan berbagai amalannya. Bisa dibuka kitab-kitab itu, nanti Anda pilih ya amalan-amalan apa dari para sahabat ini, sehingga diriwayatkan itu bahwa dijanjikan oleh Allah bahwa beliau akan jadi ahli surga ya. Dan yang menyampaikan itu langsung Rasulullah yang ahli surga. Dan ketika adik-adik baca, ternyata amalannya nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu sulit ya, tapi ternyata saat ini sulit sekali kita kerjakan ya. Dan tentu saja kita mohon kepada Allah agar amalan kita, iman kita, takwa kita dijaga sehingga tadi itu ya kita mendapatkan rahmat dari Allah untuk masuk surga. Allahumma amin. Kemudian saya dari rombongan divisi humas ini mengerjakan program kepolisian ya, yang namanya program Quick Win. Ada 8 program Quick Win ya, percepatan untuk pemenangan kita dalam rangka mendukung tugas pokok negara ya, tugas pokok Polri. Ini ada yang keempat, yaitu pembentukan pembinaan Satgas ya, Ops kontraradikal dan deradikalisasi ya. Ini khususnya untuk paham-paham yang dari luar negeri, yaitu ISIS ya. Nah, di sini saya menilai Pak Erik ini ya, Pak Erik sudah lulus karena sudah ada pendekatan dengan pondok pesantren ya, dan sudah lulus juga sekolah Sespim ya. Nah, sebentar lagi Pak Erik meninggalkan Kutai Kartanegara ini ya. Sebelum pergi pamit dulu ke sini ya. Siap.
Binasa mana nih? Benar kita pamit. Minta doa ya, kirim ya. Dan selama di sana nanti kalau bisa setiap malam Jumat diberikan bekal sini untuk yasinan, nanti mendoakan Pak Erik di sana. Nanti takutnya Pak Erik lost control di sana ya. Siap. Makan bubur ayam aja lama-lama jadi overweight nanti kan ya. Berikan dia didoakan nanti ya, semangat belajarnya tinggi ya. Amin. Nah, itu maksud dan tujuan saya. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan kepada adik-adik bahwa kedekatan kepolisian ya negara ini dengan para santri ini sudah sejak zaman dahulu ya. Ajan, kita ada belum masih ya. 20 menit Masih ngaji-ngaji ya. Iya. Nah, di sini kita buka sejarah ketika kita ada agresi Inggris ya di Surabaya, di tempat kelahirannya Pak Erik ya, Budi Santoso. Waktu itu Indonesia ada Inggris yang merupakan pemenang perang dunia ya, termasuk Amerika. Nah, itu ditumpangi oleh Nika Belanda. Atas perjanjian pertempuran itu dari pihak Inggris dan Belanda itu kalah ya, karena kemampuan militer kita pada saat perang kemerdekaan itu sudah cukup kuat. Nah, kemudian kita ada perjanjian yang merugikan ya, sehingga tidak boleh adanya mobilisasi militer, sehingga kekuatan kita waktu itu sangat kurang, sehingga ada pimpinan militer waktu itu dekat sama ya pondok pesantren, yaitu Jenderal Sudirman Hidayat ya. Beliau akhirnya bertemu dengan kekuatan di Surabaya itu, ada namanya polisi istimewa ya, Brimob kalau dulu, sekarang itu Brimob, yaitu Muhammad Yasin, yaitu polisi yang mengikrarkan setelah 17 Agustus itu bahwa dia ikut kepada pemerintahan negara Republik Indonesia ya. Kemudian sama Budi Tomo ya, ini saudara Pak Budi Santoso Pak Budi Tomo. Nah, gimana perkuatan di sana? Ternyata tidak begitu banyak, sehingga perlu ada penambahan. Akhirnya beliau soal kepada ini ya, pendiri PBNU ya. Coba? Ya, beliau mbahnya Gus Dur itu ya, Haji Hasyim Asy'ari ya. Nah, beliau itu ke sana mempunyai kekuatan ini santri-santri ini ya. Tapi santri-santri itu tidak pernah pegang senjata, hanya pegang tongkat ya, borgol itu kalau zaman dulu tongkat lah ya, untuk ilmu silat-silat hikmah gitu ya. Kemudian sampaikan gimana bisa nggak Pak Kiai Haji Asy'ari tadi untuk mendukung kegiatan ini. Akhirnya belum mengeluarkan fatwa yang sangat nasionalis ya, nasionalis dan agamis. Ini harus kita jadikan patokan perjuangan ya, yaitu hubul waton minal iman ya. Ini belajar sejarah buku disambung-sambungin ya, akhirnya saya bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi mencintai negara itu bagian daripada iman ya. Nah, ini tertanam kuat kepada para santri itu, dan akhirnya dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bergabung untuk menghadapi Inggris, ultimatum Inggris itu. Dan sejarah membuktikan bahwa perlawanan TNI, Polri ya, dan juga pondok pesantren ya, ini sangat luar biasa. Banyak para syuhada yang di sana meninggal dunia ya. Tapi bendera merah biru yang ada di sana berhasil kita robek ya. Dan juga 2 jenderal dari Inggris itu meninggal ya di sana ya.
ini perjuangan kita. Jadi inilah rekam jejak perjuangan antara TNI, polisi dan juga santri ini sangat kuat. Dan ini harus kita pertahankan. Dalam perkembangannya banyak sekali polisi-polisi ini juga dari kalangan santri. Ya. Inilah yang mewarnai kehidupan di kepolisian yang baik-baik. Tapi polisi ini kan dari berbagai golongan, ya enggak? Dari berbagai sumber, sehingga kadang-kadang banyak juga ya oknum 1-2 ini mencederai lembaga kepolisian ini. Nah, ini kita coba kurangi seiring dengan program presisinya Bapak Kapolri. Bapak Kapolri merangkul semua kalangan ulama, ya, organisasi keagamaan ini untuk bersama-sama untuk mencegah kontraradikal dan mencoba untuk deradikalisasi ini dikembangkan. Ya, nah ini kita rangkullah beliau-beliau ini ada di sini dan kita hadir di sini. Ya, jadi adik-adik bagaimana harus menanamkan nasionalis agamis itu ada dalam diri kita. Ya, sehingga kita tidak teropek-ropek, tercabik-cabik. Karena apa? Potensi besar di Indonesia, di ujung Aceh dan Papua sana itu pondok pesantren sangat besar agama Islam. Tapi dia Islam yang bagaimana yang masuk sini yang harus kita pilah-pilah juga. Ya, karena ada juga yang radikal, ya. Yang kita sepakat bersama ini adalah kelompok-kelompok khawarij, ya. Yang dimana inti daripada mereka itu tidak pernah mau ya menerima pimpinan siapapun walaupun itu muslim kalau bukan kelompoknya dia. Ya. Dan adalah bagian daripada yang diriwayatkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Ya. Ini kelompok-kelompok kita cegah, kita jaga, ya, kita jaga. Jangan sampai nanti keutuhan bangsa negara ini kita tercapik-capik karena dari kelompok-kelompok yang radikal. Saya menjaga Anda menjaga saya. Ya, jangan sampai terhasut oleh kelompok-kelompok ini. Ya. Nah, ini kita jaga nih, ya, hubul watan minal iman tadi itu harus kita jaga di sini. Anda lihat ya, ketika saya haji di sana ada yang bekerja di Mekah itu kalau dimarah-marahin sama pengawasnya itu saya sedih juga gitu. Ya, padahal dia memang belajar kerjanya 12 jam ya. Ketika istirahat sebentar dari mana kita sampaikan ya, jangan begitu. Walaupun pakai bahasa Indonesia biarin aja saya tidak terima. Ya. Dan sekarang kita banyak yang tersisih di sana di Madinah maupun di Mekah. Rata-rata mereka sekarang dari Pakistan kebanyakan mereka kompak. Ya. Saudara kita yang ada di Mekah Madinah sudah berkurang. Nah, ini yang dikatakan dan ini sejalan dengan tadi Pak Muhammad Nur Hidayat tadi sampaikan ada salah satu pondok pesantren yang nanti sudah sebenarnya sudah belajar pondok kitab kuning ya. Nah, nanti kita harapkan ini ada kesaksian ya bahwa kami membina kami ini juga dalam hal-hal tertentu kitab keagamaan ya. Nah, pelajaran kitab kuning ini ya bagian daripada sanad lah ya untuk sebagai pedoman karena sanad utama pertama adalah Al-Quran ya enggak, sanad kedua adalah hadis ya, sanad berikutnya mungkin banyak buku-buku yang dipegang salah satunya kitab kuning tadi ya. Memang kitab kuning ini dibuat oleh ulama asli dari Indonesia banyak cuman menukil dari sanad-sanad yang tadi ini bagus ya. Nah kemudian tadi keinginan untuk tidak hanya sekedar mitra ya tapi juga ingin jadi polisi ya. Jadi polisi itu memang harus ideal ya, awalnya tuh ideal ya. Kalau sudah seperti saya ya sudah kepala hampir 5 ya tentu saja rambut sudah mulai berkurang ya, memutih ya, jiwanya aja semangat ya. Kalau Pak Erik masih jos ya, siap, jos apa nih, jos kandos masih semangat ya. Nah ini tapi awalnya dulu kita semua sama ya. Jadi ada pelatihan yang mungkin di sini harus dipelajari ya.
Dari mulai pertama itu ada tinggi badan, ya. Kalau perempuan ini 163 kalau tidak salah, ya. Nah, syukur-syukur 65. Ini salah tinggi-tinggi nih, ya. Kalau duduk dia tinggi nih, kalau berdiri nggak tahu nih, pasti tinggi juga ya. Nah, kemudian cowoknya 165 harus tinggi karena di sini pelayan, ya. Di pelayan semakin lalu lintas kalau lebih rendah daripada mobil yang diatur nanti nggak kelihatan ini polisi cebol ini dari mana ini, ya enggak? Nah, bagus dia harus tinggi. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua di situ ada pemeriksaan fisik, ya. Memang fisiknya nggak boleh main-main gini. Nanti ngatur-ngatur gini, polisinya main-main gini ya, nggak lucu juga, ya. Itu semua perupawan bagi yang putra maupun putri. Nanti kalau ada yang apa itu bibirnya apa tuh sumbing, nanti ngomong lari, bilangnya diem, lanjut, bilangnya berhenti, ya, tabrakan mobil, ya, salah gitu, ya. Nanti ada lampunya merah, disuruh jalan, karena matanya buta warna, dikiranya hijau. Malam-malam nggak mau berhenti. Kenapa kok nggak berhenti? Karena lampunya macam-macam warna-warni, dikiranya lampu disco, ya, bukan. Nah, ini fisiknya juga bagus, nanti dalamannya juga bagus, nanti belajar psikologi. Ini yang paling berat itu psikologi. Ayo Dazan ya. Nah, kita hentikan dulu ya. Semoga Polres Bukar ya Pak ya. Bukar nanti bisa memfasilitasi sehingga nanti dari santri-santri ini tidak hanya bekerja sama dari polisi tapi bisa dari polisi, ya. Tentu saja harus mempersiapkan diri, tidak bisa tiba-tiba, ya. Dan anak saya juga pada minggu ini itu sedang setoran juz 30 karena mau lulus sekolah MTSN, ya. Jadi kita juga sama-sama mendoakan, karena kalau saya lihat lagi menghafal itu sampai udah ketiduran, sampai kecapean, ya. Nah, ini moga-moga berjalan semua dengan baik, ya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada yang berkata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.